Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 hari ini akan mempresentasikan tentang strategi marketing. Sebelum itu, di sini saya akan memperkenalkan dulu anggota dari kelompok 6. Yang pertama ada Alia Afifah, yang kedua ada saya sendiri Musdalifah, dan yang ketiga ada Husnul Khatimah. Berikutnya adalah topik yang akan kami bawakan. Yang pertama adalah pengertian strategi pemasaran, dan yang kedua ada perencanaan pemasaran, dan yang terakhir ada strategi pemasaran era digital. Materi pertama yaitu pengertian strategi pemasaran akan dibawakan oleh teman saya Husnul Khatimah. Kepada Husnul Khatimah dipersilahkan. Baik, terima kasih Musdalifah. Sebelum memasuki materi yang pertama, yaitu pengertian dari strategi pemasaran, ada baiknya jika kita mengetahui pengertian dari pemasaran itu sendiri. Nah, pemasaran merupakan suatu proses usaha untuk memudahkan barang dan jasa dari lokasi produsen hingga sampai ke konsumen akhir. Nah, suatu produk tidak akan dibeli, bahkan tidak akan dikenal jika konsumen tidak mengetahui apa kegunaan dari produk, keunggulannya apa, di mana produk dapat diperoleh, dan juga berapa harga dari produk tersebut. Untuk itulah, konsumen yang menjadi sasaran produk atau jasa perlu diberikan informasi yang jelas. Nah, dan untuk memasarkan suatu barang juga sangat dibutuhkan trik atau strategi pemasaran. Nah, sekarang kita masuk ke pengertian dari strategi pemasaran. Strategi pemasaran adalah alat untuk mencapai tujuan dan sasaran pemasaran agar perusahaan mampu merebut pelanggan. Nah, di sini ada 5 konsep yang mendasari suatu strategi pemasaran, yaitu yang pertama yaitu segmentasi pasar. Jadi merupakan dasar untuk mengetahui bahwa setiap pasar itu terdiri dari beberapa segmen yang berbeda-beda. Nah, di dalam segmen tersebut terdapat pembeli-pembeli yang mempunyai kebutuhan yang berbeda-beda, kemudian pola pembelian yang berbeda-beda, dan juga tanggapan yang berbeda terhadap berbagai macam penawaran. Kemudian yang kedua yaitu penentuan posisi pasar. Nah, pada bagian ini perusahaan berusaha memilih pola konsentrasi pasar khusus yang dapat memberikan kesempatan maksimum untuk mencapai tujuan. Nah, untuk mencapai posisi yang kuat, perusahaan harus dapat memasuki segmen pasar yang menghasilkan penjualan serta tingkat laba yang paling besar. Kemudian yang ketiga yaitu strategi memasuki pasar. Nah, perusahaan dapat menempuh beberapa cara untuk memasuki segmen pasar yang dituju, seperti membeli perusahaan lain atau berkembang sendiri, dan juga bisa mengadakan kerjasama dengan perusahaan-perusahaan yang lain. Kemudian yang keempat yaitu strategi marketing mix. Nah, marketing mix adalah kombinasi dari 4 variabel ataupun kegiatan yang merupakan inti dari sistem pemasaran perusahaan. Nah, yaitu ada produk, ada strategi harga, ada sistem distribusi, dan juga kegiatan promosi. Nah, variabel-variabel ini yang akan dipakai sebagai dasar untuk mengambil suatu strategi dalam usaha untuk mendapatkan posisi yang kuat di pasar. Kemudian yang terakhir yaitu strategi penentuan waktu. Perusahaan dapat mengalami kegagalan dalam mencapai tujuan apabila bergerak terlalu cepat ataupun bergerak terlalu lambat. Oleh karena itu, masalah penentuan waktu yang tepat sangat penting. Dalam strategi pemasaran ini, terdapat strategi acuan atau bauran pemasaran atau marketing mix yang menetapkan komposisi terbaik dari keempat variabel pemasaran untuk dapat mencapai sasaran pasar yang dituju sekaligus mencapai tujuan dan sasaran perusahaan. Nah,
Keempat variabel strategi acuan atau baut pemasaran tersebut adalah sebagai berikut yang akan saya jelaskan satu persatu. Yang pertama yaitu strategi produk. Untuk meningkatkan penjualan, perusahaan perlu menyempurnakan produknya agar lebih menarik bagi konsumen dan sesuai dengan kebutuhan pasar yang dituju. Nah, dengan cara ini, perusahaan dapat memuaskan konsumen dan meningkatkan keuntungan jangka panjang. Nah, karena kepuasan konsumen tersebut yang akan mendorong mereka untuk terus menggunakan produk ataupun jasa dari perusahaan. Nah, strategi produk yang dapat dilakukan mencakup keputusan tentang acuan atau bauran produk atau produk mix. Yang kedua, merek dagang atau brand. Yang selanjutnya yaitu cara pembungkusan atau kemasan produk atau produk packaging, tingkat mutu atau kualitas dari produk, dan pelayanan atau servis yang diberikan. Kemudian untuk yang kedua yaitu strategi harga atau price. Dalam menentukan harga jual atau harga beli, pihak perusahaan harus berhati-hati karena kesalahan dalam penentuan harga akan menyebabkan kerugian bagi perusahaan. Dalam menentukan harga harus dipertimbangkan berbagai hal, misalnya tujuan penentuan harga tersebut. Menurut Kotler dan Armstrong, terdapat beberapa strategi harga sebagai berikut. Yang pertama yaitu market skimming pricing ataupun penetapan harga pemerahan, yaitu di mana harga awal produk yang ditetapkan setinggi-tingginya dengan tujuan produk atau jasa memiliki kualitas tinggi. Yang kedua yaitu market penetration pricing atau harga pangsa pasar, yaitu menetapkan harga serendah mungkin dengan tujuan untuk produk tersebut atau jasa tersebut menguasai pasar. Yang ketiga yaitu strategi penyaluran atau distribusi. Nah, penyaluran merupakan kegiatan penyampaian produk ke tangan konsumen atau si pemakai pada waktu yang tepat. Nah, bentuk pola saluran distribusi dapat dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama saluran langsung, bisa dari produsen langsung ke konsumen, ataupun dari yang kedua yaitu saluran tidak langsung, bisa dari produsen, pengecer, lalu konsumen, ataupun produsen, pedagang besar atau menengah, pengecer, kemudian konsumen, ataupun dari produsen, pedagang besar, kemudian pedagang menengah, kemudian pengecer, lalu yang terakhir konsumen. Selanjutnya yaitu yang keempat, strategi promosi. Promosi adalah bentuk penyampaian informasi mengenai produk ataupun jasa kepada pembeli ataupun konsumen, dan dengan begitu konsumen dapat mengetahui dengan baik kelebihan dari produk ataupun jasa yang ditawarkan oleh perusahaan tersebut. Nah, beberapa sarana promosi yang dapat digunakan antara lain yang pertama periklanan atau advertising, yang kedua promosi penjualan, yang ketiga penjualan pribadi atau personal selling, dan yang terakhir publisitas. Baik, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Alia Afifah. Baik, terima kasih. Saya Alia Afifah. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan kepada materi yang berikutnya, yaitu perencanaan pemasaran. Nah, analisis lingkungan adalah fondasi utama dalam pengembangan strategi pemasaran. Karena untuk merencanakan sesuatu, kita itu perlu mengetahui segala hal yang berkaitan dengan hal yang ingin kita kerjakan. Nah, dalam hal ini adalah pemasaran. Dengan analisis lingkungan, perusahaan dapat mengidentifikasi peluang pertumbuhan dan mengantisipasi ancaman potensial. Dengan informasi ini, perusahaan dapat menyesuaikan produk dan layanan mereka sesuai dengan kebutuhan pelanggan, membangun strategi pemasaran efektif, serta membuat keputusan investasi yang bijaksana. Kemudian lingkungan dalam pemasaran itu terbagi menjadi dua, yaitu eksternal dan internal.
Pertama, kita akan membahas mengenai lingkungan eksternal, yaitu lingkungan yang tidak dapat dikendalikan oleh para pengusaha. Nah, contohnya seperti lingkungan ekonomi. Nah, pengusaha harus mempertimbangkan perubahan dalam pendapatan nasional bruto, pengangguran menurut daerah geografis, pendapatan siap konsumsi, dan lain-lain. Kemudian yang kedua yaitu lingkungan kebudayaan. Seorang pengusaha untuk dapat membuat rencana pemasaran harus mengevaluasi perubahan kebudayaan karena mungkin semuanya mempunyai dampak dalam perencanaan pasar. Nah, yang selanjutnya yaitu lingkungan teknologi. Kemajuan teknologi memanglah sulit untuk diprediksi, tapi seorang pengusaha harus memperhatikan perkembangan teknologi untuk membuat keputusan pemasaran jangka pendek. Nah, kemudian yang selanjutnya yaitu lingkungan permintaan konsumen. Perencanaan pemasaran akan mempersiapkan pengusaha terhadap adanya perubahan dalam permintaan konsumen dan memberikan cara persiapan terhadap perubahan permintaan konsumen yang memerlukan tindakan tertentu pada produk atau jasa, saluran distribusi, harga, ataupun promosi. Kemudian yang selanjutnya yaitu lingkungan hukum. Terdapat banyak persoalan hukum dalam memulai usaha. Pengusaha hendaknya bersiap-siap dengan adanya perubahan peraturan hukum dari pemerintah yang mungkin akan mempengaruhi produk atau jasanya. Kemudian yang selanjutnya yaitu lingkungan persaingan. Sebagian besar wirausahawan umumnya menghadapi ancaman potensial dari perusahaan yang lebih besar. Wirausahawan harus bersiap-siap dengan ancaman tersebut dan hendaknya membuat rencana pemasaran yang menguraikan strategi paling efektif dalam lingkungan persaingan. Nah, yang selanjutnya yaitu lingkungan bahan mentah. Nah, jika dalam usaha terjadi kelangkaan bahan mentah, seorang pengusaha harus mempunyai alternatif untuk bahan mentah agar usaha yang dijalankan tidak gulung tikar hanya karena kekurangan bahan mentah. Untuk yang selanjutnya kita akan membahas mengenai lingkungan internal. Faktor internal merupakan variabel di mana pengusaha mempunyai suatu kendali atas variabel tersebut. Yang pertama yaitu sumber daya finansial. Nah, sumber daya finansial hendaknya menguraikan kebutuhan finansial dari usaha baru. Nah, kemudian yang kedua yaitu manajemen. Nah, wirausahawan harus membangun tim manajemen efektif dan memberikan tanggung jawab kepada mereka untuk mengimplementasikan rencana pemasaran. Nah, yang kemudian yang selanjutnya yaitu pemasok. Seorang pengusaha mempunyai kendali yang kecil untuk memutuskan keputusan tentang bahan mentah dari pemasok. Jadi sangatlah penting untuk memasukkan faktor-faktor tentang pemasokan. Kemudian yang selanjutnya itu sasaran dan tujuan. Setiap usaha baru hendaknya menetapkan sasaran dan tujuan yang akan menuntun perusahaan melalui pembuatan keputusan jangka panjang. Akan tetapi harus dipahami bahwa tujuan dan sasaran adalah berarti garis pedoman jangka panjang dan perubahan konstan akan menunjukkan ketidakstabilan dan ketidakamanan bagian manajer. Kemudian yang selanjutnya kita akan beralih ke langkah-langkah dalam pembuatan rencana pemasaran. Nah, langkah yang pertama yaitu mendefinisikan segmen pasar atau peluang dan ancaman. Segmentasi pasar adalah proses membagi pasar ke dalam kelompok homogen yang lebih kecil. Hal ini membantu wirausahawan mendefinisikan peluang dan memberikan pendekatan untuk memenuhi kebutuhan konsumen yang bisa dimanage. Kemudian yang kedua yaitu menganalisis kekuatan dan kelemahan. Pentingnya seorang pengusaha untuk dapat menganalisis kekuatan dan kelemahan produk atau jasa yang akan dipasarkan karena untuk memudahkan pengusaha memasarkan produknya. Kemudian yang ketiga yaitu penetapan tujuan dan sasaran. Nah, sasaran dan tujuan tersebut harus menguraikan kemana perusahaan diarahkan dan menspesifikasikan hal-hal seperti paksa pasar, laba, penjualan, penetrasi pasar, jumlah distributor, dan lain-lain. Semua tujuan itu bisa dikuantifikasi dan bisa diukur untuk tujuan pengawasan. Perlu pula dibatasi tujuan dan sasaran karena terlalu banyaknya tujuan yang harus dipenuhi akan mempersulit pengawasan dan monitor.
Kemudian selanjutnya yaitu perencanaan tanggung jawab implementasi. Rencana harus diimplementasikan dengan efektif untuk mempengaruhi semua tujuan yang diinginkan. Wirausahawan harus bertanggung jawab bagi implementasi tiap-tiap strategi dan tindakan yang diambil dalam rencana pemasaran. Yang selanjutnya adalah penganggaran strategi pemasaran. Langkah ini harus dibuat dengan jelas berapa anggaran yang harus dikeluarkan untuk usaha yang didirikan. Nah, kemudian materi yang terakhir yaitu perencanaan kontingensi. Perencanaan kontingensi atau rencana alternatif, rencana yang jarang dibuat oleh para pengusaha pada umumnya. Namun sebenarnya rencana ini sangatlah penting karena rencana kontingensi dapat mengendalikan kegagalan dalam usaha. Nah, beberapa kegagalan yang dapat dikendalikan yaitu yang pertama adalah kurangnya rencana nyata. Contohnya seperti rencana pemasaran dangkal dan kurangnya rincian dan substansi, khususnya mengenai tujuan dan sasaran. Kemudian yang kedua yaitu kurangnya analisis situasi yang memadai. Nah, penting untuk mengetahui di mana kita sekarang sebelum memutuskan kemana kita akan pergi. Analisis lingkungan yang tidak secara seksama bisa menghasilkan tujuan dan sasaran yang tidak bisa diterima. Kemudian yang ketiga adalah tujuan dan sasaran yang tidak realistis. Hal ini terjadi karena kurangnya pemahaman terhadap situasi. Nah, yang keempat adalah perubahan persaingan yang tidak diantisipasi, kekurangan produk, dan perubahan mendadak. Nah, dengan analisis situasi yang baik maupun monitoring proses yang efektif, keputusan bersaing bisa dinilai dan diprediksi dengan akurasi yang tinggi. Baik, itu saja mengenai perencanaan pemasaran. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Mustalifah. Terima kasih. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang strategi marketing di era digital. Penting bagi para wirausahawan di zaman sekarang yang serba digital mengetahui strategi marketing apa yang bisa digunakan. Karena kecanggihan zaman di era digital, strategi marketing di era digital pun sangat beragam untuk diterapkan oleh para pengusaha. Yang pertama di sini ada cloud marketing. Cloud marketing adalah strategi pemasaran yang menggunakan teknologi cloud computing untuk mengelola, menyimpan, dan mengakses data pelanggan. Dengan cloud marketing, perusahaan dapat mengumpulkan data pelanggan secara real time dan menggunakannya untuk membuat keputusan pemasaran yang lebih baik. Contoh dari cloud marketing adalah penggunaan platform CRM atau Customer Relationship Management yang terintegrasi dengan teknologi cloud computing untuk mengelola data pelanggan. Contoh perusahaan yang menggunakan strategi cloud marketing yang di sini yang saya ambil adalah Tokopedia. Tokopedia adalah platform e-commerce yang menggunakan teknologi cloud computing untuk mengelola, menyimpan, dan mengakses data pelanggan. Tokopedia juga menggunakan teknologi cloud computing untuk memproses transaksi dan pembayaran secara online. Yang kedua ada social media marketing. Social media marketing adalah strategi pemasaran yang menggunakan media sosial untuk mempromosikan produk atau jasa. Contoh dari social media marketing adalah penggunaan Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn, dan TikTok untuk mempromosikan produk atau jasa perusahaan. Salah satu contoh perusahaan yang menerapkan strategi ini yang saya ambil adalah Netflix. Netflix menggunakan berbagai sosial media untuk memasarkan produknya, yaitu film-film dan seri-series. Netflix membagikan teaser-teaser film dan menguploadnya di berbagai sosial media seperti TikTok, YouTube, agar menarik pelanggan untuk berlangganan di aplikasi mereka untuk menonton film dan series yang mereka terbitkan. Yang ketiga ada content marketing. Content marketing adalah strategi pemasaran yang fokus pada pembuatan dan distribusi konten yang relevan dan berharga untuk menarik dan mempertahankan audiens. Contoh dari content marketing adalah pembuatan blog, video, infografis yang berkaitan dengan produk atau jasa perusahaan. Contoh yang saya ambil perusahaan di sini adalah Traveloka. Traveloka adalah platform pemesanan tiket pesawat dan hotel yang fokus pada pembuatan dan distribusi konten yang relevan dan berharga untuk menarik dan mempertahankan audiens. Konten yang dibuat biasanya berupa liburan yang
tempat liburan yang banyak dikunjungi orang dan hotel dan lain-lain. Traveloka juga memiliki blog yang sangat populer dan sudah dikunjungi lebih dari 1 juta pengunjung setiap bulannya. Yang keempat ada influencer marketing. Influencer marketing adalah strategi pemasaran yang melibatkan orang-orang terkenal atau influencer atau yang biasa kita sebut selebgram atau seleb TikTok untuk mempromosikan produk atau jasa perusahaan. Contoh dari influencer marketing adalah contoh dari influencer marketing yang saya ambil di sini adalah Wardah. Wardah itu merupakan produk make up dan skincare. Kebanyakan perusahaan yang memakai strategi influencer marketing itu adalah perusahaan skincare, makeup, dan fashion. Karena biasanya para influencer dan selebriti memiliki penampilan yang diidam-idamkan oleh banyak orang sehingga mudah menarik pelanggan jika para pengusaha makeup, skincare, dan fashion itu menggunakan strategi marketing ini. Strategi marketing digital selanjutnya ada Search Engine Optimization atau SEO atau maksudnya SEO. SEO adalah strategi pemasaran yang bertujuan untuk meningkatkan peringkat website di perusahaan mesin pencarian seperti Google. Contoh SEO adalah penggunaan kata kunci yang relevan dan pembuatan konten yang berkualitas untuk meningkatkan website perusahaan di mesin pencarian. Contoh perusahaan yang menerapkan strategi marketing ini yang saya ambil adalah Airbnb. Airbnb adalah platform penyewaan akomodasi yang menggunakan SEO untuk meningkatkan peringkat website mereka di mesin pencarian seperti Google. Airbnb menggunakan kata kunci yang relevan dan konten yang berkualitas untuk meningkatkan peringkat website mereka di mesin pencari. Dan yang keenam ada email marketing. Email marketing adalah strategi pemasaran yang menggunakan email untuk mempromosikan produk atau jasa perusahaan. Contoh dari email marketing adalah pengiriman newsletter atau promosi produk melalui email kepada pelanggan. Bisa kita lihat di sini ada Grammarly yang menerapkan strategi email marketing. Grammarly sendiri itu adalah platform pengecekan tata bahasa dan ejaan. Dan biasanya Grammarly menggunakan strategi email marketing ini untuk mempromosikan produknya dengan menawarkan promosi-promosi berlangganan kepada pelanggan gitu. Yang ketujuh ada video marketing. Video marketing adalah strategi pemasaran yang menggunakan video untuk mempromosikan produk atau jasa perusahaan. Contoh dari video marketing adalah pembuatan video promosi produk atau jasa perusahaan dan membagikannya di media sosial atau platform video seperti YouTube. Contoh yang saya ambil di sini adalah Nike karena saya melihat banyak produk Nike yang dipromosikan di media-media sosial. Yang ke-8 ada mobile marketing. Mobile marketing adalah strategi pemasaran yang menggunakan perangkat mobile seperti smartphone atau tablet untuk mempromosikan produk atau jasa perusahaan. Contoh dari mobile marketing adalah pengguna aplikasi mobile untuk mempromosikan produk atau jasa perusahaan. Seperti di sini ada Gojek. Gojek adalah platform aplikasi transportasi online yang menggunakan mobile marketing untuk mempromosikan produknya. Gojek memiliki aplikasi mobile yang memungkinkan pelanggan dan memesan dan membayar transportasi mereka melalui aplikasi yang ada di perangkat mobile mereka. Yang 9 ada affiliate marketing. Affiliate marketing adalah strategi pemasaran yang melibatkan pihak ketiga untuk mempromosikan produk atau jasa perusahaan dan mendapatkan komisi dari penjualan yang dihasilkan. Contoh affiliate marketing adalah penggunaan program afiliasi untuk mempromosikan produk atau jasa perusahaan yang biasa kita gunakan seperti Shopee.
Dan yang terakhir ada chatbot marketing. Chatbot marketing adalah strategi pemasaran yang menggunakan chatbot untuk mempromosikan produk atau jasa perusahaan dan memberikan layanan kepada pelanggan. Di sini contohnya ada aplikasi Mail Telkomsel. Itu saja tadi presentasi dari kami. Berikut ini adalah referensi dari materi yang kami dapatkan. Lalu selanjutnya, jika ada yang ditanyakan bisa tulis di kolom komentar. Berikutnya ada pertanyaan untuk para audiens. Bisa dijawab juga di kolom komentar. Itu saja dulu. Terima kasih untuk menonton video ini sampai selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.